Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Baiklah, ibadah kita akan segera dimulaikan. Sekalipun jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing, bahkan siapapun yang menonton ibadah saat ini dimanapun berada, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk datang kepada Tuhan sambil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan hadirat Tuhan. Karena hanya hadirat-Mu yang sanggup mencelikan mata hati kami, sehingga kami dapat memandang kepada Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami, Tuhan. Biarlah darah-Mu membasuh kami semua, Tuhan Yesus. Kami terus mengakui setiap kejahatan-kejahatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Karena hanya kepada-Mu saja kami telah berdosa. Untuk itu biarlah darah-Mu membasuh kami, Tuhan, sehingga kami layak masuk di dalam hadirat. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami hidup, dan kami butuh Roh-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, dengan segenap hati kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, dengan darah-Mu Yesus, haleluya. Sebab hanya hadirat-Mu yang sanggup menjadikan hatiku, hanya hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami. Glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, biar hanya nama-Mu yang disembah Yesus, sebab hanya Kau satu-satunya Allah kami yang hidup, sebab Kau satu-satunya Allah yang bangkit bagi umat-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu Yesus, haleluya. Sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah. Biar nama-Mu ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, layaklah Engkau terima pujian, layaklah Engkau terima segala kehormatan dan segala kemuliaan, karena segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau dan bagi Engkau segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan memuji Tuhan di tempat ini. Beri bagi kami roh puji-pujian, beri bagi kami kegirangan, beri bagi kami sukacita dan damai sejahtera untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Kau telah lakukan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami akan bersorak-sorai karena Tuhan Yesus Kristus telah mencurahkan roh-Nya bagi kami, telah mencurahkan roh-Nya bagi siapa yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan sengkap senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan sengkap senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah api Tuhan terus membakar kita semua, membakar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang masih ada di dalam gerejanya. Tetapi biarlah kita terus dibangkitkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sambil hamba Tuhan mempersiapkan diri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, haleluya, Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi. Amin. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, amin. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Haleluya Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, dan cinta-Mu itu terlalu nyata dalam hidup kami. Dan kami pun mengakui bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkuasalah, memerintah, berkerajaanlah Engkau dalam hidup kami Bapa. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan ini, bukan cuma orang lain yang mengalami berkat yang daripada-Mu, tetapi terlebih kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami tetap memohon kepada-Mu belas kasih-Mu. Darah-Mu terus menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kemenangan Kristus dari antara orang mati terjadi bagi kami. Kami semua diurapi oleh Engkau. Umat-umat-Mu yang sedang beribadah juga di rumah, lewat layar televisi, Engkau pun melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Karena Engkau Allah yang tidak pernah dapat dibatasi oleh situasi, waktu, dan keadaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan, perjanjian yang kekal bagi kami. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kembali kita ada di tempat ini
khususnya keluarga besar Jemaat Alfa Omega Rasik Raya. Maksud saya kami ada di sini dan umat-umat Tuhan berada di rumah masing-masing, dan sering bahkan selalu saya katakan bahwa kita ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah pada malam hari ini, itu adalah waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua, bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan selalu saya tegaskan bahwa roh Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan. Di setiap hati kita itu tertuju hanya kepada Tuhan, di setiap hati fokus kita itu hanya kepada Tuhan, maka fokus Tuhan juga ada pada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari bukan cuma ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita fokus kepada Tuhan. Tidak, dalam segala situasi, dalam segala waktu, dan dalam segala keadaan. Sehingga kita tidak mudah ditarik oleh dunia ini. Mari lanjut saja, kita langsung pada firman Tuhan. Cuma satu ayat kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri khotbah. Tema khotbah kita pada saat ini adalah hidup yang dipulihkan. Dipulihkan, saya sangat tertarik. Sebenarnya pengertian dari dipulihkan itu ada beberapa pengertian. Ya, tapi saya hanya mengambil satu saja. Dipulihkan itu artinya dikembalikan pada posisi semula. Dipulihkan itu dikembalikan pada posisi semula. Kalau pengertian lain itu disembuhkan dari sakit penyakit. Misalnya kalau seseorang mengalami yang namanya sakit penyakit atau penderitaan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dikembalikan pada posisi semula itu sebenarnya berawal dari Allah menciptakan manusia, dan ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia itu hidup dalam namanya kedamaian. Manusia itu hidup dalam kemerdekaan, kelepasan, kemenangan. Kalau berbicara tentang lepas menang itu berarti awalnya tidak menang. Tetapi bukan seperti itu. Intinya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu manusia hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Tidak ada sesuatu yang menakut-nakuti, tidak ada sesuatu yang mengintimidasi, tidak ada sesuatu yang jahat yang ada di dalam kehidupan mereka. Itu awal penciptaan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah muncul kekacauan, disitulah muncul pertengkaran, disitulah muncul antara satu dengan yang lain saling menyalahkan. Adam mulai menyalahkan Hawa, Hawa mulai menyalahkan ular, bahkan dari mereka, keturunan-keturunan mereka itu hidup saling menyalahkan. Itulah yang namanya tidak aman, itu namanya tidak sejahtera, itu namanya tidak merdeka. Oleh karena itu Tuhan melakukan yang namanya pemulihan lewat kematian, lewat darahnya yang tercurah bagi manusia.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, pemulihan itu dikembalikan pada posisi awal, pada posisi semula. Kalau ada pertanyaan, apakah hamba-hamba Tuhan, apakah orang-orang yang melayani Tuhan, apakah orang yang disebut jemaat, apakah yang disebut orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar terus hidup dalam pemulihan daripada Tuhan? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kenapa? Contohnya saja, menurut sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel itu dilepaskan, diberikan oleh Tuhan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi mereka menjauh dari Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Persoalannya adalah ada musuh yang selalu menggoda kita, yang menarik kita ke dalam kejatuhan. Nah, saudara, sebenarnya apa yang perlu dipulihkan? Di sana dikatakan hidup dalam pemulihan. Apa yang perlu dipulihkan? Yang pertama yang perlu dipulihkan dari manusia atau keadaan manusia adalah roh. Yang ada di dalam diri manusia itu ada 3 hal. Roh, jiwa, dan tubuh. Itulah hal-hal yang harus dipulihkan. Kenapa harus dipulihkan? Artinya, kalau manusia sudah tercemar, kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, mungkin jika saya bertanya, siapakah yang tidak pernah salah? Sejak dia dilahirkan, hingga sampai mungkin detik ini, dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah salah di hadapan Tuhan. Pasti pernah salah. Maka darah Yesus tetap siap untuk menyucikan. Kebenaran firman Tuhan itu siap untuk membersihkan, menyucikan. Firman Tuhan katakan, sucikan, kuduskan mereka dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Selain manusia dipulihkan, banyak hal yang dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, bangsa Indonesia ini harus dipulihkan dari masalah corona. Seluruh bangsa harus dipulihkan dari masalah corona. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tidak dipulihkan, maka di sana tidak ada perhatian Tuhan. Kalau tidak dipulihkan, maka hati Tuhan tidak ada di sana. Kalau tidak dipulihkan, sekali lagi, maka gerejanya itu tidak mengalami yang namanya kekudusan. Kalau ada hal-hal itu, kalau gereja itu tidak dipulihkan, maka gereja itu tidak dipromosikan, atau manusia itu tidak dipromosikan oleh Tuhan. Maka perlu orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara, saya mau berbicara dari hal konteks firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, kita lihat 2 Tawarik 7. Apa yang perlu gereja lakukan, orang percaya lakukan, supaya mengalami yang namanya dipulihkan atau pemulihan? 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya, lebih baik saya baca dari ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Walaupun di sana ada 2 hal juga. Sebelum manusia dipulihkan, maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku akan mendengar, aku akan mengampuni. Jadi sebelum pemulihan terjadi, itu harus didengar oleh Tuhan dulu. Apa yang didengar oleh Tuhan? Permohonan, keluhan manusia,
kepada Tuhan. Baru dia akan mengampuni, setelah mengampuni maka dia manusia atau gereja Tuhan, siapapun dia akan mengalami pemulihan. Nah, saya mau berbicara tentang pemulihan itu artinya karena pada waktu itu posisi bangsa Israel itu umat yang diakui oleh Tuhan sebagai umat, tetapi umat yang sudah menjauh, umat yang sudah jatuh, umat yang mengalami penyembahan berhala, umat yang melakukan hal-hal yang jahat. Maka umat itu harus dipulihkan. Maka Tuhan katakan ayat 14, dan umatku, perhatikan, kalau Tuhan berkata umatku itu benar-benar adalah umat. Ada juga mungkin banyak orang berkata, saya anak Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang mengakui, itu sudah tentu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kunci pemulihan adalah ketika siapapun dia menyerukan nama Tuhan disebut. Ada orang yang mau dipulihkan tapi panggil dukun, panggil nama-nama dukun. Mereka katanya mengalami pemulihan total. Di dalam dukun itu tidak ada pemulihan, tidak ada kemenangan. Karena kemenangan itu hanya ada di dalam Yesus. Dengar, kalau hari-hari ini masih ada jemaat Tuhan, masih ada banyak orang yang mau menyembah berhala, menyebut nama dukun ini, nantinya akan dipulihkan. Engkau juga pasti akan binasa. Karena Tuhan katakan, pemulihan ketika manusia menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana dikatakan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Hal yang pertama, merendahkan diri. Ada yang berkata merendahkan diri ini itu berpuasa. Ya, saya juga bisa katakan benar. Karena berpuasa itu juga termasuk merendahkan diri. Bukan untuk menahan lapar dan haus, menahan dahaga. Tidak, berpuasa itu merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan menurut saya. Tetapi yang paling inti merendahkan diri itu artinya mengosongkan diri. Merasa bahwa dia kosong, dia tidak punya apa-apa. Bukan, oh kalau tidak ada saya, oh saya ini luar biasa, saya ini jago, saya ini di bawah sedikit dari raja, di atas segala raja. Menganggap bahwa dia tidak punya apa-apa. Yesus Kristus dalam posisinya sebagai manusia, dia merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan berkata dia taat, bahkan taat sampai mati. Wah, luar biasa ini Yesus. Bapak Ibu, adakah kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau selalu mengangkat diri di hadapan Tuhan? Siapa yang mengangkat diri, dia akan direndahkan. Firman Tuhan katakan, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan diangkat. Tergantung saudara, saya dan saudara. Saya juga sangat takut. Saya sangat takut di hadapan Tuhan. Itu hal yang pertama, merendahkan diri. Menganggap tidak punya apa-apa, walaupun mungkin kita ya punya apa-apa, punya titel berapa. Tetapi selalu maksudnya mengembalikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bahwa semua yang saya punya, uang, kekayaan, harta benda, mungkin apapun yang kita miliki, termasuk kepintaran, kepandaian, atau kelebihan apapun, selalu berkata terima kasih Tuhan. Semua ini hanya barang pinjaman Tuhan. Semua cuma barang pinjaman. Apakah lebihnya kita? Semua cuma dipinjamkan Tuhan. Tapi kadangkala mulai lupa diri, lupa daratan. Kadangkala ada orang bersaksi seperti ini.
Bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar. Semuanya berikan Tuhan bagi bagi saya, bagi keluarga. Ini semua Tuhan punya. Ya, cuma sampai di situ. Tidak lebih dari itu. Maka Tuhan mengajar gerejanya bukan cuma bermanis di bibir, tapi tidak bermanis di hati. Bermanis di hati. Pintar hati, bukan hanya pintar bicara. Pintar menghargai Tuhan, pintar menghargai karunia Tuhan. Hal yang kedua, setelah merendahkan diri berdoa. Berdoa itu adalah satu permohonan, sesuatu harapan ke depan. Bukan cuma banyak kali hamba-hamba Tuhan berkata kalau berdoa itu hanya seputaran permintaan. Saya juga agak setuju dari hal itu. Suatu harapan besar kepada Tuhan, tapi dengan permohonan. Kadangkala kan kita berdoa, Tuhan lindungi, berkati, cukupkan, limpahkan. Cuman itu saja. Bagiku, keluargaku, istriku, anakku. Kalau ada domba-dombaku. Tetapi tidak berdoa untuk orang lain. Bisa saja saudara itu masuk pada kategori egoistis. Egoisme. Itu berdoa. Bukan berdoa yang asal-asalan. Tuhan bilang, tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Doa dari hati nurani yang murni. Doa yang tulus. Ada satu bapak pada suatu tempat. Bapak ini lagi mengalami sakit penyakit. Dan hamba-hamba Tuhan berkata bahwa, Om, banyak berdoa kuah Om. Bilang, kita bibir marah 11. Berdoanya ada jawaban. Doa yang seperti apa? Ini doa kasar di hadapan Tuhan. Siapakah manusia memerintah Tuhan? Manusia tidak ada hak untuk memerintah Tuhan. Kalaupun memang tidak terjadi sesuatu. Kadangkala mungkin kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kedua, pertama saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, merendahkan diri. Kedua, berdoa. Ketiga, mencari wajahku. Mencari wajah ini sebenarnya sering kita lakukan, tapi sebenarnya jarang terjadi connect antara manusia dengan Tuhan. Kalau tadi berdoa itu menurut kata banyak orang orientasinya itu hanya memohon saja, hanya meminta supaya Tuhan melakukan segala sesuatu untuk hari ini, untuk sebentar, untuk masa depan. Tetapi mencari wajah itu artinya memberi. Manusia kadangkala kita sudah terbiasa senang kalau diberi. Mohon maaf. Ini saya mau berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan berikanlah ini Tuhan. Kalau tidak diberi kecewanya luar biasa. Kalau tidak diberi Tuhan apalagi dosaku. Kadangkala ada manusia berkata bahwa Tuhan apa dosaku? Beri dia. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar. Semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Apakah firman ini salah? Sebetulnya manusia hanya berkata, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Saya banyak kesalahan, saya terlalu banyak dosa, kejatuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya saat ini masih diberi kesempatan. Maka terima kasih Tuhan. Mencari wajah. Hal yang ketiga, supaya mengalami pemulihan. Ini kata Tuhan, bukan kata pendeta. Tuhan sendiri berkata, mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Itu ada lagu dulu-dulu, tapi itu luar biasa sekali. Mencari wajah-Mu. Mungkin kalau malam ini Tuhan berbicara,
apakah sering kita mencari wajah Tuhan atau tidak? Mencari wajah Tuhan itu buktinya dalam kehidupan sehari-hari. Sering mencari wajah Tuhan itu implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam diri manusia. Mungkin kita tidak merasakan apa-apa, tetapi kadangkala di dunia sekitar itu merasakan apa-apa. Karena kalau roh Allah, dan ketika kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan menyatakan wajahnya, maka Tuhan menyatakan kebesarannya, maka Tuhan akan menyatakan keagungannya. Bukan berarti kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu adalah makan puji. Kalau kata kita minta puji, tidak. Tetapi memang dia adalah Allah yang harus disembah. Memang dia adalah Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Maka ku cari wajahmu. Wah, luar biasa. Tetapi kadangkala ada kemalasan bagi kita. Ada roh dunia yang sedang menarik kita. Ada HP yang sedang menarik kita. Ada aplikasi yang sedang menarik kita. Saya selalu tegas, jangan sampai kita terikat dengan IT. IT itu bagus, seperti ini dipakai untuk pelayanan Tuhan. Tetapi banyak orang begitu sudah terikat. Saya tidak tahu, saya berkata Tuhan, kalau Tuhan pilih saya sudah mau menjauh dari dunia ini, saya lebih memilih mau menjauh dari dunia ini. Saya tidak tahan lagi untuk melihat dunia ini. Terlalu jahat. Bukan saya lebih benar dari orang, tapi saya tidak mau Tuhan. Karena saya takut kalau saya lagi-lagi tertarik dengan dunia ini. Roh saya sangat seperti apa? Saya pernah bercakap-cakap dengan satu keluarga. Iya, memang anak kami juga seperti itu. Dari pagi sampai malam, sampai larut malam. Mari kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan sesuatu yang mendatangkan damai, mendatangkan sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan pemeliharaan Tuhan, mendatangkan yang namanya kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Tidak ada kelepasan, tidak ada kemenangan. Siapapun berkata dia kuat, Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan sesuatu dalam hidupnya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Dan ulangi lagi saya katakan, minta pengasihan dari Roh Kudus. Saya sekali lagi katakan, perlu firman Tuhan diwahyukan bagi kita. Kalau tidak diwahyukan, saya tidak mengarang-arang ini. Contohnya Petrus mengakui dan dia mengenal Tuhan ketika diwahyukan oleh Tuhan. Pada satu ketika murid-murid Yesus bertanya kepada murid-murid, beberapa murid, menurut orang-orang siapakah saya? Mereka menjawab, oh itu Yohanes, oh engkau menurut orang itu Elia, menurut orang engkau adalah Yeremia, menurut orang engkau adalah salah satu dari para nabi. Lalu dia bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dia katakan, bukan manusia yang berkata kepadamu, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Allah yang maha tinggi. Setiap gereja Tuhan mengenal Tuhan itu bukan manusia itu. Bukan karena dia pinter, bukan karena dia sering membaca firman Tuhan, bukan dia ada buku-buku tafsiran, ada beberapa puluh buku tafsiran, tetapi karena karunia Allah, karena Allah menyatakan di dalam dirinya kebenarannya pribadinya, maka seseorang itu akan mengenal Tuhan. Siapapun berdansa-dansa, saya pun berdansa-dansa di belakang mimbar ini. Kalau saya tidak mengenal Tuhan, betapa
mengerikan hidup saya. Tetapi bukan berarti saya dibukakan dan saudara tidak dibukakan. Itu tergantung kasih karunia Allah dan tergantung pemberian diri kita di hadapan Allah. Kenapa Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Antara Tuhan dan orang yang dia tuju, dia maksud adalah percaya. Semua orang yang percaya, setiap orang yang percaya, berarti yang tidak percaya itu lewat. Percaya itu, ini sama, dikatakan beberapa hal ini. Salah satunya adalah yang saya katakan tadi, mencari wajah Tuhan. Hal yang terakhir, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya takut sekali kalau mungkin berlebihan untuk bersaksi. Karena hampir setiap hari saya minta tolong kepada Tuhan, ampuni saya. Bukan cuma setiap hari, mungkin satu hari berapa puluh kali. Ampuni saya, kuduskan saya, layakkan saya. Karena menurut saya itu adalah hal yang penting. Daripada saya minta berkat. Saya minta uang, minta rumah, minta kendaraan. Kalau Tuhan beri itu, puji Tuhan. Karena itu adalah fasilitas yang Tuhan beri. Tetapi kalau tidak ada takut akan Tuhan, apa artinya hidup ini? Benar saudara. Banyak manusia tidak lagi takut dengan Tuhan. Tidak lagi takut dengan Tuhan. Kalau kita orang yang percaya, orang yang belajar dekat dengan Tuhan, menyanyi saja lagu dunia, itu Manado bilang so totofore, so kacau balau. Lebih baik bacere. Apakah Tuhan mengajarkan ini? Kenapa? Makanya manusia harus dipulihkan oleh Tuhan. Kalau manusia keras, manusia sombong, itu tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa yang dimaksud dengan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat? Bertobat. Maka hendaknya juga kehidupan kekristenan hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu menyadari dosa. Pertobatan sekali lagi adalah menyadari dosa. Dan kedua, mengakui dosa. Dan ketiga, meninggalkan dan membenci dosa. Itu artinya bertobat. Atau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oh nyanda, cuma pamabok itu perlu bertobat. Cuma orang yang selalu di got itu bertobat. Cuma orang yang babaroko itu bertobat. Kalau orang kan puji-pujian terus, tidak perlu bertobat. Ketika kita berdusta, itu perlu bertobat. Kita merasa kita lebih benar dari orang lain, itu kita perlu bertobat. Kata-kata yang tidak terlalu bermaksud untuk menyinggung, sudah tersinggung. Dan saya perlu tekankan, beritahu tegaskan malam ini. Ada beberapa orang yang sedang menuju ke neraka. Ada orang-orang yang sedang menuju ke neraka karena hati mereka sudah jahat di hadapan Tuhan. Perlu ada pertobatan saudara. Oh, saya takut sekali. Ada yang seperti orang yang sudah meninggal, dan ada orang jemaat-jemaat Tuhan ikut. Tinggal rangka, tapi orang-orang yang benar itu mengikuti rangka itu. Rangka itu menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Jagalah hati ini. Maka supaya mengalami pemulihan, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, bertobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau tidak hidup dalam pertobatan saudara, tidak mengalami. Kalau Yesus berkata, lakukan ini, maka kita harus lakukan itu. Ini Tuhan berbicara,
Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa mencari wajahku, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka aku akan memulihkan negeri mereka, dan mataku akan ada di situ, perhatianku ada di situ. Artinya orang yang dipulihkan adalah orang yang akan diperhatikan oleh Tuhan dan selalu diperhatikan Tuhan. Orang yang dipulihkan adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang dipulihkan adalah di mana hati Tuhan ada di situ. Dia berdiam di situ. Sebab itu Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah. Bait Allah. Sedangkan bait cap tikus mahal. Bait cap tikus itu mahal. Cap tikus satu botol berapa? Apalagi kalau baitnya Allah. Saya tidak berkata cap tikus kalau digunakan dalam dunia medis itu tidak salah. Kalau dikonsumsi sampai orang itu tidak lupa daratan, itu firman Tuhan menjamin. Saya tidak mau menyinggung, tetapi firman Tuhan berkata, itu dilarang oleh Tuhan. Tubuh ini bukan bait-bait apa, bait permainan. Ya, ini ada pemuda-pemudi, anak muda. Tolong saudara, saya perlu warning saudara. Tolong berdoa, jangan sampai saudara terikat dengan HP. Saya minta tolong saudara, saya tidak marah. Tapi hati saya ini bergejolak. Karena dunia semakin lenyap antaranya di dunia itu. Kalau memakai itu dalam yang baik-baik, oh puji Tuhan. Itu diberi Tuhan. Jangan salah gunakan fasilitas yang diberi Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Kalau kita salah gunakan, saya takut kalau Tuhan tempeleng. Saya sering berkata kepada anak kami, saya sering menangis, dia tidak tahu. Tengah malam saya menangis. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Engkau. Janganlah hukum dia. Tolong Tuhan. Mungkin kalau orang bertanya, lagu-lagu yang dulu, lagu dunia, mohon maaf saya bukan penyanyi. Kalau seandainya aku punya sayap, kita semua terbang dengan Yesus. Dunia ini kalau kita melihat sebenarnya, kalau kita melihat dengan roh, dunia ini memang sudah gelap, sudah jahat. Di postingan-postingan coba orang lihat, anak-anak muda, postingan-postingan yang tidak benar. Mari kita menjadi berkat. Untuk menjadi berkat, benar-benar gereja Tuhan harus dipulihkan. Amin. Gereja Tuhan harus dipulihkan. Ada beberapa hal yang telah saya bacakan tadi. Dan biarlah kebenaran Tuhan itu benar-benar bermanfaat bagi kita, memberkati kita dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, because of Jesus, Lord, Engkau baik Bapa. Hamba-Mu ini mohon ampun. Kalau dalam kata-kata hamba-Mu menurut Engkau salah. Dengan jujur pada saat ini mau berkata, ampuni aku. Pulihkan juga hidupku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan yang ada di rumah, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Engkau berbicara bagi mereka. Tuhan, jamah hati mereka. Kalau ada hati yang sudah tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sudah menjauh, bahkan ada kepahitan, Tuhan tolong, Engkau berbicara bagi dia Tuhan. Berbicara bagi mereka secara pribadi. Karena hamba percaya bahwa ketika Engkau memanggil dia, memanggil mereka, itu bukan kebinasaan tapi keselamatan. Sebab itu hamba minta belas kasih-Mu, umat-umat-Mu, khususnya jemaat GPSD Alpha Omega Razirai. Siapapun dia ya Bapak, kasihani mereka Tuhan, jamah hidup mereka. Anak-anak muda Tuhan Engkau tolong. Pemuda remaja, bahkan khususnya muslager yang sering kali kami tampil. Biarlah kami ada komitmen dengan Engkau Tuhan. Bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang suci. Pelayanan ini adalah pelayanan yang kudus. Dan sebenarnya ketika Engkau memanggil kami melayani Engkau, itu adalah panggilan yang tertinggi.
Tidak ada panggilan yang tertinggi selain panggilan pelayanan. Panggilan untuk menghadap Engkau. Panggilan untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Panggilan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Meteraikan segenap kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kali lagi kami tidak dapat memerintah Tuhan. Siapakah yang dapat memerintah raja di atas segala raja? Tuhan di atas segala Tuhan. Yang dipertuhan. Yang berkuasa atas raja-raja. Berkuasa atas bangsa-bangsa. Tapi kami hanya mohon belas kasih Tuhan. Terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi Sulawesi Utara. Sekiranya ada dosa yang kami lakukan. Tolong ampuni baik kami sebagai pemerintah maupun kami sebagai masyarakat Sulawesi Utara ini, tolong ya Bapak. Kalau Engkau menghendaki, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Pulihkan daerah ini, biarlah menurut kehendak. Lagi ampuni Minahasa Tenggara, pemimpin kami, bahkan seluruh kecamatan, juga sampai kepada kelurahan dan desa-desa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Rasir Raya ini diberkati, kedua hukum tua bersama keluarga. Sehat-sehatkan mereka, kekuatan kemampuan terjadi bagi mereka, sukacita damai sejahtera terjadi. Biarlah ketika Engkau menyatakan kebenaran-Mu bagi manusia, bagi diri kami, maka kebenaran-Mu itu akan membongkar bangkir setiap dosa. Dan membebaskan, melepaskan kami semua. Sehingga firman-Mu katakan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan di mana ada kebenaran-Mu sesuatu yang lama sudah berlalu. Yaitu dosa, pelanggaran, kelemahan-kelemahan kami. Maka yang baru sudah tiba bagi kami, sudah datang bagi kami. Maka kami bukan hanya diberkati secara rohani. Tetapi jiwa kami pun diberkati, tubuh kami diberkati. Bahkan dipulihkan semua apapun Tuhan. Pekerjaan usaha dipulihkan, kalau diberkati oleh Engkau Tuhan. Yang tidak ada pekerjaan, kalau kami dipulihkan pasti Engkau memberi pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu ya Bapa. Segenap yang telah mengambil bagian, di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami semua. Tim Muslager yang ada Engkau memberkati, khususnya keluarga Wos Wawolangi Engkau memberkati. Mereka juga boleh memberi diri mereka untuk pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat tayangan, lewat televisi, Tuhan Engkau tolong nyatakan kasih kuasa anugerah-Mu, bahkan kami semua rata-rata diberkati oleh Engkau. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Raja di atas segala raja di dalam Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus akan membimbing, menolong, menghantar kami, membawa kami dalam kemenangan yang hilang gemilang. Tapi kami pun memohon kepadamu, anugerahkan roh kerendahan hati, dalam melembutan penguasaan diri bagi kami. Dan gentar akan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau yang dimuliakan. Kami berdoa, mengucap syukur, tutup ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.